Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Winatari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pasalnya, akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk orang-orang yang beragama. Sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pada sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, sistem ini merupakan sumber istihaj sebagai salah satu metode berpikir secara Islam. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan salah satu metode berpikir secara Islam. Akhlak juga memicu terjadinya tindakan manusia di alam semesta, hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Adapun pengertian akhlak menurut Muslim Nurdin dibagi menjadi dua, yaitu suluk az-zariyah dan batiniyah. Suluk az-zariyah mempunyai arti merupakan suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak di dalam diri, seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Kemudian sementara itu, menurut sudut pandang batiniyah, akhlak memiliki arti yaitu ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal yang bersifat kewajiban, yaitu yang artinya wajib bagi manusia dilakukan. Nah, kemudian menurut Islam, macam akhlak ada dua. Yang pertama, akhlakul karimah atau biasa disebut akhlak terpuji, dan akhlakul majmumah yaitu akhlak tercela. Yang pertama, akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak, diantaranya sikap yang rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, dan masih banyak lagi. Sebagai umat muslim, kita seharusnya selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar hidup kita bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu ada akhlakul majmumah. Apa itu yang disebut dengan akhlakul majmumah? Akhlakul majmumah atau biasa disebut akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk
yang harus dihindari setiap manusia karena bersifat merugikan. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul majmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri seorang maupun orang lain. Contoh dari akhlakul majmumah yaitu sombong, iri, dengki, suka adu domba, dan masih banyak lagi. Nah, akhlakul majmumah ini sudah seharusnya kita harus jauhi atau hindari karena akhlakul ini tidak baik. Kemudian selanjutnya ada beberapa manfaat dari akhlak terpuji. Nah, yang pertama yaitu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul karimah yang pertama ialah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa sih yang gak mau dicintai oleh Nabi Muhammad? Pasti semua umat manusia ingin dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu berat timbangan di hari kiamat. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seseorang yang berpuasa dan sholat bertahun-tahun. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh akhlakul mahmudah dan akhlakul majmumah atau akhlak terpuji dan tercela. Nah, langsung saja, contoh akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini berbakti kepada kedua orang tua itu sangatlah penting karena dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, menghormati tetangga dan tamu. Yang ketiga, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. Nah, selain kita harus menghormati dan sopan, kita juga harus memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Nah, selanjutnya, memberikan sumbangan yang bersifat meringankan apabila kita mampu. Dan yang terakhir, membantu memudahkan urusan sesama manusia. Jadi selagi kita mampu dan bisa menolong orang lain, kenapa tidak? Karena itu salah satu sikap terpuji. Nah, yang sekarang contoh akhlakul yang tercela. Yang pertama, berdusta. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, mengadu domba. Dan yang terakhir, iri dengki. Tetapi sifat ini tidak boleh dan harus dijauhi karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang kalau kita punya akhlak tercela. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, beragama, nafitisme, dan empirisme. Nah, bagaimana sih cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji? Nah, yang pertama yaitu membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama. Yang ketiga, belajar melawan kehendak diri dan menaklukkan kehendak Allah. Dan yang terakhir, menegakkan persaudaraan. Mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.